tim juga. Ini pertanyaan tentang dari kapan sih waktu ideal gitu kita mulai mendidik anak, mulai menanamkan nilai-nilai Islam gitu. Atau Baik. mungkin haruskah kita kalau punya anak nanti itu harus dimasukin ke pesantren gitu Bu ya? Pertama saya jawab dari belakang. Anak kita tidak harus di pesantren. Kami tidak mengatakan untuk baik tidak harus pesantren. Akan tapi harus ada jaminan bahwasanya rumah kita aman. Gitu dong. Kalau rumah Anda tidak aman, nggak ada lagi kecuali harus pesantren. Anda harus paham amannya bagaimana. Mungkin rumah Anda tidak sendiri, Anda masih dengan saudara, anak sepupu dan sebagainya kumpul. Sehingga mungkin Anda bisa mantau televisinya, Anda mantau handphonenya, Anda nggak bisa Anda mantau pergaulannya, berarti rumah Anda tidak sehat. Maka pondok adalah pilihan satu-satunya. Atau pergaulan sekolahnya nggak sehat, maka pilihan pondok adalah pilihan satu-satunya. Jadi kalau di rumah Anda aman, terjaga, dan Anda bisa memantaunya terus, maka ya nggak ada masalah, tidak harus pondok. Kita tidak mengatakan orang baik harus pondok, tapi harus lingkungannya aman, lingkungan anak kita. Rumah Anda aman. Nah, kemudian kapan anak kita mulai kita kenalkan nilai-nilai? Kalau mengenalkan nilai agama dari bayi, bahkan sebelum lahir pun diajarkan kita. Waktu di kandungan pun kita harus sering semakin mendekatkan kepada Allah. Jadi kita punya silsilah mendidik anak sebelum lahir, mendidik anak saat lahir, mendidik anak di saat mulai bisa bertutur kata, mendidik anak di masa usia tamyiz, mendidik anak di saat usia balik. Nanti ujungnya mendidik anak di saat melanggar itu seperti apa? Ini ada silsilahnya. Melanggar pun ada cara mendidiknya. Sebab kalau salah mendidiknya tambah lari dia, putus asa dia. Tidak akan kembali ke jalan yang benar. Ada pendidik saat melanggar. Baik. Jadi kemudian idealnya umur berapa kalau seandainya kenal memperkenalkan urusan agama adalah dari kecil, mulai dari kebiasaan makan, minum dan sebagainya. Akan tapi yang perlu adalah kebiasaan yang benar disambungkan dengan manusia mulia baginda Nabi. Contoh saja ya, ini adalah kelemahan kita ya di dalam mendidik ini hanya latah. Sayang kalau makan pakai tangan kanan, tangan yang bagus sayang, tapi tidak ada nilai agama yang dimasukkan dalam hatinya. Hanya kebiasaan beragama, bukan nilai agama yang dihadirkan di hati. Bagi anak kecil apa bedanya tangan kanan dan kiri? Mana tangan bagus, tangan yang tidak ngerti. Ini tangan bagus, yang kanan nggak ngerti. Bahkan mungkin tangan kanannya ibunya dianggap tangan kirinya. Anak kecil. Akan tapi lihat, siapa di antara kita yang di saat mengingatkan putranya agar makan dengan tangan kanannya lalu disambungkan dengan baginda Nabi. Misalnya apa? Siapa ya? Siapa di antara kita yang mengingatkan anak kita sayang, kalau makan pakai tangan kanan sayangnya seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, kita menghubungkan hal semacam ini dulu yang jarang. Di saat kita duduk diingatkan dengan baginda, maka tanpa kita sadari anak kita mengidolakan Rasulullah. Mengidolakan semua yang mengidolakan Nabi. Maka secara otomatis Anda nggak repot menggiringi, mau dibawa kemana. Nggak akan repot. Tapi tidak pernah dikenalkan pada Rasulullah dari usia dini. Mungkin lebih mengidolakan naudzubillah orang yang tidak pernah sholat, yang jingkrak-jingkrak mungkin dan sebagainya, fasik, zina, segala macam. Kalau yang diidolakan anak kita semacam itu, apakah nggak mungkin ke bawah anak kita? Nah, ini loh kesalahan orang tua. Dari dini, dari sebelum lahir pun sudah dikenalkan dengan bacaan Al-Quran. Diperdengarkan di saat di kandungan istri kita. Di saat lahir bagaimana? Diperdengarkan adzan. Kemudian setelah itu apa? Kemudian diakekai. Kemudian kalimat tutur katanya. Ditampakkan di hadapannya. Maksudnya ibundanya sholat berjamaah dengan ayahandanya. Atau sholat membaca Al-Quran. Terus dibiasakan yang semacam ini. Pendidikan. Di saat mereka belum bisa berbicara. Di saat mulai berbicara kita latih dengan kalimat yang baik. Di saat mulai bisa membedakan yang atau usia tamyiz diajari untuk sholat dan seterusnya. Usia balik sudah wajib dan seterusnya. Saat itu. Nah, kemudian nanti kembali kepada pertanyaan, baru masuk pesantren nanti setelah itu. Ada masuk pesantren di saat aman, normal, adalah usia berapa idealnya masuk pesantren. Jangan diseksa ibundanya di saat masih kecil-kecil amat dipondokin, yang nangis ibunya terlalu kecil. Haknya seorang ibu untuk meluk anaknya, haknya anak untuk meluk ibunya usia 5, 6, 7 tahun misalnya. Maka kalau dalam keadaan normal idealnya adalah ideal usia 12 tahun ke atas. Masa ini adalah masa pancaroba, masa pubertas, ya. Masa yang banyak dia sudah tidak menjadi dirinya lagi, sudah mulai ada kecenderungan pada lawan jenis dan sebagainya. Maka saat itulah hendaknya kita masukkan ke tempat-tempat mulia yang di situ misalnya untuk menghafal Al-Quran tadi Ustazah Aki ya, Al-Qurannya. Saat itu untuk dikenalkan dengan Al-Quran sehingga di usia yang sangat sensitif tadi. Sensitif, usia sangat sensitif. Usia itu dialihkan dengan Al-Quran. Sensitif maksudnya mana? Gampang niru-niru. Gampang ikut-ikutan. Gampang-gampang itu, sensitif sekali usia 12 ke atas, menjelang masa puber itu. Itu usia sensitif. Maka di saat usia sensitif,
kita batasi dia. Dia harus mengusir Al-Quran saja. Pagi menghafal, sore setoran. Pagi bahasa. Sampai menjelang usia dewasa, sudah. Masa kritisnya sudah berlalu, sehingga saat sudah bicara dengan akalnya. Hendaknya kau begini, aman. Maka usia yang paling membahayakan hari ini adalah usia 12 ke atas, usia SMP. Disitulah dia mulai kenal macam-macam. Biarpun kadang mundur usia 6, kelas 4 SD sudah ada yang kenal enggak, karena banyaknya film-film kotor atau tontonan yang enggak. Tapi umumnya adalah 12 ke atas. Intinya bahasa ini, jika rumah Anda adalah aman, biar di rumah. Kalau ingin memondokkan, jangan terlalu kecil juga. Kecuali di rumah memang enggak sehat, bayi pun dipondoki enggak apa-apa. Rumahnya enggak sehat. Anda yang mengukur rumah Anda sendiri. Saya tidak tahu rumah Anda seperti apa. Tapi orang harus sadar dong, kalau rumahnya tidak sehat, bilang enggak sehat. Dan bilang kasihan di pondok, kasihan apa. Anda juga tidak ada di rumah, Anda kerja pagi pulang sore, suami istri. Meluk anak juga enggak kok. Lebih baik taruh di pondok pesantren. Aman mereka, dijaga oleh ustaz. Kan seperti itu. Ada sebagian orang kata enggak tega, saya enggak tega apanya. Anda juga pergi. Semoga Allah menjaga Anda semua mulia dunia akhir insyaallah. Amin, amin. Tayyib, Bu ya, insya Allah ya.